semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini sehat semua ya. Pertama, perkenalkan nama saya Nilo Putunovi Delia Wahyuni. Di video ini kita akan belajar dan membahas tentang sejarah manusia purba. Namun, pada video ini kita akan hanya berfokus pada pertanyaan yang mungkin pernah ditanyakan oleh orang-orang, seperti apa itu manusia purba, bagaimana cara mereka hidup dulu, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan manusia purba, termasuk jenis-jenis manusia purba. Untuk pembahasan videonya, kalian bisa tonton video pembelajaran ini sampai selesai. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Apakah kalian tahu manusia-manusia purba di Indonesia membuat Indonesia semakin terkenal dan penting bagi penelitian sejarah dalam kehidupan dan perkembangan manusia di masa lampau? Indonesia sering dijuluki sebagai Museum Manusia Purba Dunia. Lalu, apa itu manusia purba? Manusia purba adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum tulisan ditemukan. Manusia purba diyakini hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu. Namun, para ahli sejarah meyakini bahwa manusia pertama yang hidup di muka bumi ini ada sekitar 2 juta tahun lalu. Untuk mengetahui kehidupan manusia purba, kita memiliki ada dua cara. Yang pertama, melalui sisa tulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah membatu atau yang bisa kita sebut dengan fosil. Yang kedua, yaitu melalui peninggalan-peninggalan serta perlengkapan hasil budidaya manusia pada saat itu, seperti alat rumah tangga, bangunan, perhiasan, ataupun senjata. Selain itu, manusia purba memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama, Meganthropus. Meganthropus adalah jenis manusia purba berdasarkan penelitian dari Von Unixwold di Sangiran pada tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia purba yang berukuran besar. Para ahli sejarah menamainya dengan Meganthropus paleojavanicus, yang berarti jenis manusia purba pertama yang hidup yang ada di Pulau Jawa. Tentunya manusianya yang berukuran besar. Adapun ciri-ciri dari Meganthropus, yaitu yang pertama, tulang pipi yang tebal, kening yang menonjol, kemudian memiliki gigi yang homonim, kemudian memiliki geraham yang besar, memiliki rahang bawah yang kuat, badan yang tegap, kemudian memakan tumbuh-tumbuhan, otot-otot yang sangat kukuh, dan memiliki kepala bagian belakang yang menonjol. Selanjutnya yang kedua adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus adalah jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia, yang memiliki ciri-ciri seperti memiliki badan tegap dengan tinggi badan 165 cm sampai dengan 180 cm. Yang kedua, memiliki alat pengunyah walau tak sekuat dengan jenis Meganthropus. Yang ketiga, tidak memiliki dagu, kemudian hidung yang lebar, kemudian volume otak berkisar 750 sampai dengan 1000
cc dan hidup sekitar 2,5 juta tahun sampai dengan 200.000 tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu Homo atau manusia. Ini adalah jenis manusia purba yang paling muda di antara manusia-manusia purba lainnya. Jenis ini juga disebut Homo erectus atau manusia berjalan tegak. Nah, jenis manusia purba ini pertama kali diteliti oleh Van Rieskuten di Wajak dan dilanjutkan oleh Eugene Dubois bersama teman-temannya yang menyimpulkan bahwa ini sebagai jenis Homo yang tentunya memiliki ciri-ciri seperti muka lebar, mulut dan hidung yang menonjol, serta dahi yang menonjol walau tak semenonjol dari jenis Pithecanthropus. Selain itu, jenis Homo ini tidak hanya ada di Indonesia loh, tetapi ada juga di Filipina dan Cina Selatan. Selanjutnya yaitu pertanyaan bagaimana cara mereka hidup dulu. Nah, cara mereka hidup dulu yaitu berburu, meramu, bahkan sampai dengan bercocok tanam. Nah, pada saat itu masyarakat untuk mempertahankan hidupnya, mereka menetapkan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah karena mereka bergantung pada makanan yang ada. Nah, saat masyarakat berburu dan meramu ini ternyata ada dua tingkat. Yang pertama, masyarakat berburu dan meramu pada tingkat awal dan masyarakat berburu dan meramu pada tingkat lanjut. Kemudian pada saat bercocok tanam, masyarakat mulai membentuk yang namanya kehidupan sosial bermasyarakat, kemudian kebudayaan, dan yang terakhir adalah sistem kepercayaan. Nah, sampai di sana, apakah kalian sudah mulai mengetahuinya? Jika belum, dan jika kalian ingin lebih tahu lebih lanjut, kalian bisa mencari referensinya di berbagai sumber seperti buku dan internet. Untuk video ini, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.